demonstrasi kontekstual modul 3.1. Saya Lian Nutu Salha, CGB Angkatan 9 dari TK Islam Nurul Ulum Kecamatan Markerjo, Kabupaten Pati. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Lilin Mafia Maftuha, Kepala TK Islam Nurul Ulum Kecamatan Markerjo, Kabupaten Pati. Kali ini saya akan mewawancari oleh Bu Lilin. Assalamualaikum Bu Lilin. Waalaikumsalam Bu Lian. Mohon izin Bu Lilin, hari ini saya mendapat tugas untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk mewawancarai kepala sekolah. Apakah Bu Lilin bersedia untuk saya wawancarai? Iya, bersedia Bu. Bersedia. Oke, terima kasih Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Nantinya Bu Lilin bisa menjawabnya. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama ya Bu. Selama ini Bu Lilin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana yang Bu Lilin lakukan? Saya melihat bahwa kasus dilema etika benar lawan benar merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan. Yang kedua, pilihan itu benar-benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral benar lawan salah merupakan situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Nah, untuk selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Bu Lilin mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebelum mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, ada beberapa langkah, diantaranya menentukan fakta yang terjadi, terus siapa saja yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan merefleksikan hasil keputusan tersebut. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Lilin lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya ambil seperti tadi yang sudah saya sampaikan dulu. Oke, seperti tadi yang nomor 2. Iya, yang pertanyaan nomor 2. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Lilin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan dilema etika dengan cara menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat agen dalam kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Nah, selama ini hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangannya sendiri dalam dilema pengambilan keputusan kasus dilema etika ini adalah masalah tersebut mempunyai nilai-nilai yang sama penting, tetapi ada yang harus didahulukan dan juga ada atasan langsung yang terlibat, serta ada peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting, ada nilai rasa yang harus diutamakan. Nah, apakah Bu Lilin mempunyai jadwal tertentu, jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bu Lilin juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Bu Lilin lakukan? Bisa dijelaskan? Baik, dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tapi ada kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada, baik secara formal maupun non formal. Nah, terus yang ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Lilin dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah orang-orang yang terlibat, yang profesional, yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Nah, yang terakhir itu sudah menginjak pertanyaan yang terakhir, yaitu dari semua hal yang
dipetik dari pengalaman Bu Lilin dalam mengambil sebuah dilema etika? Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan-pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak. Pasti ada pihak yang tidak puas dengan keputusan tersebut. Semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerimanya, menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Oke, semua pertanyaan sudah diberi jawab. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaannya. Oke, saya cukupkan sekian ya Bu. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan melakukan wawancara yang kedua dengan narasumber Ibu Yuli Haryati. Masih bersama saya Lianatul Salha. Mohon maaf Bu Yuli, bisa memperkenalkan diri? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yuli Haryati dari Kepala TK Permata Harti Desa Langse. Oke, terima kasih. Oke. Sebelumnya mohon maaf Bu Yuli untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual saya di CGP. Saya mendapatkan tugas untuk mewawancara kedua kepala sekolah. Yang tadinya saya sudah wawancara sama Bu Lilin, kepala sekolah TK Islam Nurul Ulum. Yang kedua ini saya akan melakukan wawancara kepada Bu Yuli selaku kepala TK Permata Harti Langse. Apakah Bu Yuli bersedia untuk saya wawancara? Bersedia. Oke, saya di sini nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Nah, kalau bersedia langsung saja untuk pertanyaan yang pertama nih. Selama ini bagaimana Bu Yuli dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Biasanya saya melihat tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Terkadang kan kita mengetahui itu benar dan salah ya. Namun jika masalahnya bila dikatakan benar lawan benar, maka masalah tersebut akan dalam dilema. Gitu ya. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu selama ini bagaimana Bu Yuli dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini saya melakukan identifikasi masalah dari berbagai sudut pandang. Kemudian memandang dari secara matang mana yang paling benar, maka keputusan tersebut akan disepakati benar. Keputusan tersebut setelah disepakati benar dan bersama, maka keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, terutama orang yang merasa benar dan merasa yang dirugikan. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bu Yuli lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil keputusan, yang pertama menentukan penyebab masalahnya dulu, yang kedua itu nanti siapa saja yang terlibat, yang ketiga nanti menanyakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang keempat nanti berdiskusi dengan warga sekolah, yang kelima nanti membuat beberapa solusi keputusan, dan nanti yang terakhir nanti menimbang lagi dari sudut pandang untuk mengambil suatu keputusan tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuli anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya melakukan analisis dulu terhadap kasus, kemudian nanti menentukan solusinya, menyelesaikan peraturannya dulu, kemudian
peraturan kalau sudah sesuai dengan norma yang sudah berlaku dan menyelesaikannya dengan untuk menyelesaikan keputusan mengambil keputusan dalam kepentingan umum. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bu Yuli merasa atau merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya yang saya alami dalam mengambil keputusan harus adil ya, Mbak ya. Yeah. Terutama mencari suatu keputusan yang baik itu bagaimana? Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Karena dalam mengambil suatu keputusan harus adil dalam arti sudut pandang dari yang bersangkutan, maka menguntungkan kedua belah pihak tanpa dirugikan sama sekali. Oke. Nah, apakah selama ini Bu Yuli memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Terus apakah Bu Yuli langsung menyelesaikannya menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang pernah Bu Yuli jalankan? Untuk menghadapi masalah yang kami putuskan, jika masalah sudah sangat berat, maka harus mengambil keputusan dengan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedur. Gitu. Ya. Sesuai prosedur ya? Ya, sesuai prosedur. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Yuli dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan saya biasanya itu mengajak semua semua guru atau yang berkoordinasi dengan warga sekolah untuk jadi pertimbangan saya dalam mengambil keputusan. Berarti tidak sepihak dari keputusan saya sendiri. Nah, ini sudah yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir Ya. dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang didapat Bu Yuli atau dipetik dari pengalaman Bu Yuli dalam mengambil suatu keputusan dilema etika? Perjalanan yang dapat saya ambil dari suatu kasus dilema etika ya, saya menjadi bijaksana dalam mengambil keputusan, tidak berat sebelah. Nah, gitu ya. Nanti bisa membuat permasalahan untuk jadikan pertimbangan saya tentang solusi yang baik dalam menghadapi masalah dilema etika. Gitu. Terima kasih Bu Yuli sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya wawancara